ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempat kita berhenti beberapa pekan, tapi alhamdulillah bisa kita hadir kembali, yang insyaallah semuanya Allah berikan keberkahan pada hidup kita. Allah kabulkan segala hajat, Allah ampunkan segala dosa, dan Allah berikan apa yang kita harapkan dari urusan dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Kita lanjutkan kembali di dalam pembahasan kitab Fathul Ilah pada halaman 64 dengan bacaannya al-jum'atu fardu ainin ala kulli muslim. Babus salatil jum'ah kita bahas sedikit ya kemarin terakhir. Sekarang masuk di dalam syarat-syarat hal yang diwajibkan siapa untuk mereka di dalam mengerjakan sholat Jumat. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-jum'atu fardu ainin ala kulli muslim. Jumat itu adalah suatu kefarduan ain, individu. Ada fardu terbagi dua, ada individu, ada secara umum, kifayah. Yang mana kalau satu hukumnya dia melaksanakan, maka selebihnya gugur dalam kewajiban. Nah, atas siapa? Ala kulli muslim, atas setiap orang Islam, bukan Islam KTP. Kalau Islam KTP nggak ada yang ngerjain sholat. Kalau Islam KTP ya di siang hari Ramadan ada di warteg. Itu Islam KTP itu. Islam KTP nggak ada ghirah kepada agama, nggak ada rasa cemburu. Begitu saja. Sharal ma'ruf munkar wa sharal munkar ma'rufan. Menjadi sesuatu yang kebaikan dikatakan mungkar, tapi dikatakan mungkar jadi kebaikan. Nah, diwajibkan Jumat itu buat orang Islam, ya, balighin, dewasa, balik. Sekalipun nanti kita nyatakan kalau ghair balik, tapi dia mampu untuk bisa khutbah misalnya, untuk bisa jadi imam, sah. Tapi dengan catatan dia itu bukan termasuk 40 orang. Ya, ada usia 8 tahun, hafid, lalu bisa khutbah, disodorin jadi imam, bisa dia jadi imam, sah buat dia, sah jadi imam. Tapi dengan catatan jamaah dan imam itu lebih dari 40. Kalau dia termasuk 40 nggak sah, karena dia bukan termasuk orang yang wajib. Jelas ya? Nah, akilin, berakal, zakarin, laki. Kalau perempuan nggak wajib, tapi sah nggak? Sah. Sahnya dia juga diperhatikan. Misalnya ada tempat khusus buat perempuan sholat Jumat, misal, ya, kayak di sebagian masjid-masjid di Jawa tuh ada itu kan, mereka sholat hari Jumat perempuan. Nah, bisa-bisa aja boleh, sah, bukan wajib dan bukan termasuk yang menjadi sah Jumat. Sah buat diri dia, tapi nggak menjadi sah buat Hurrin, yang merdeka. Mukim, ini mukim adalah mereka yang menetap di satu tempat lebih dari 4 hari, yang belum dihitung hari masuk dan hari keluar. Ya,
Misal ente nih datang ke sini di luar kota, datang ke sini. Masuk pas datang nggak dihitung. Nggak dihitung. Jadi kayak seperti ini. Hari Senin dia datang sampai ke Asyakirin hari Senin. Lalu Selasa dia netep di sini karena ada hajat. Rebo, Kamis, Jumat. Nah, udah 4 hari. Berarti dia termasuk bukan musafir lagi, tapi dia dinamakan mukim. Mukim adalah dia yang netep di satu tempat lebih dari 4 hari, sekalipun masanya lama 4 hari ke atas. Mau 4 hari, mau 4 bulan, mau 4 tahun, mau 40 tahun, mau 400 tahun. Tapi apa? Di hatinya akan kembali lagi ke kampung halaman, tempat dia lahir, tempat dia tinggal. Begitu. 3 hari. 4. Kan banyak orang gitu ya. Iya itu. Dia tinggal di satu tempat, tapi hatinya tetap ditancapkan. Aneh gimana pula bakal tua di kampung halaman. Udah ada usianya 40 tahun, ada yang 50 tahun mungkin di Jakarta, ada yang 70 tahun, tapi hatinya bakal mau niat pulang ke kampung halaman. Itu dia dikatakan mukim. Itu apa? Orang yang wajib untuk Jumat tapi nggak menjadikan sahnya Jumat. Dia wajib sholat Jumat tapi nggak menjadikan sah Jumat tersebut. Jumat tersebut harus 40, bukan mukim tapi mustautin. Beda antara mukim dan kalau mustautin itu la yad'an ay la yusafir saifan wala syita'an illa lihajah. Dia tidak bepergian baik musim panas, musim dingin, musim hujan. Dia nggak bakal pergian ke tempat lain pun melainkan cuma ada hajat. Bakal balik lagi deh. Ya. Dia mau apa? Mau haji. Nah, dia berangkat. Balik lagi. Dia mau ziarah ke Cirebon, ke Banten, ke Tegal, ke Surabaya. Dia balik lagi. Balik lagi. Ya. Pribumi. Kalau pribumi lebih spesifik lagi. Itu di atas mustautin itu, udah pasti kalau pribumi. Tapi siapapun orang yang ada tinggal dari luar, misalnya dari Bogor, Jawa, datang ke Jakarta, udah lebih 4 hari, lalu dia menyatakan aneh nggak bakal pergi kemana-mana, aneh bakal di sini. Tuh setelah mukim, lalu dia niat azam, aneh nggak bakalan kemana-mana, aneh bakal di sini dan bakal mati aneh di sini niat. Sekalipun belum 4 bulan, sebelum 4 tahun, belum 40 tahun, dia termasuk mustautin. Termasuk mustautin. Jadi apa itu? 40 orang itu yang menjadikan sah Jumat. Bukannya orang yang tinggal di sekitar masjid doang, bukan. Enggak harus. Pokoknya dikatakan satu wilayah, Jakarta nih, Jakarta semuanya sudah. Keluar Jakarta itu belum dikatakan, bukan wilayah itu, berarti bukan mustautin. Misal begini,
Ini kan Jakarta Timur. Iya. Yang hadir 39. Khotibnya dari Pasar Minggu. Emang dia orang situ. Dia khutbah ke sini. Nah, satu wilayah Jakarta. Maka dia termasuk 40. Jadi kalau yang hadir 39, si khotib ya datang, dia khutbah, termasuk dia yang 40, maka sah Jumatnya. Oh, aneh dapat hadiah lebih dong. Amplopannya harus 2. Aneh khotib dan aneh termasuk yang menjadi sah. Kalau nggak ada aneh nggak bakal sah nih Jumat. 39. Ya 9 tambah 1 jadi 40. Dan kiaskan begitu. Ya. Ghairi ma'dzur, orang yang tidak ada udzur. Artinya dia tidak sah, sakit dan sebagainya sebab udzur. Nah, kalau mereka yang udzur tidak sah sholat duhur melainkan setelah selesai nggak sah. Ya, tuh banyak kejadian tuh. Dia sakit. Ya, sakit. Langsung ngerjain di awal waktu. Nggak sah. Terus gimana? Nunggu dulu. Jumatan habis. Karena dia termasuk orang yang wajib Jumat, tapi lantaran ada udzur, seperti musafir, juga termasuk. Orang musafir ada nggak mau Jumat ya udah tunggu, jangan sholat zuhur dulu. Ente boleh nanti selepas zuhur ente boleh berjamaah. Selepas Jumat ente boleh berjamaah, tapi jangan ngerjakan sebelum selesai Selesai Jumat baru ngerjain itu sholat zuhur, boleh berjamaah. Itu karena kamu termasuk orang yang wajib. Tapi kalau orang yang nggak wajib Jumat, seperti siapa? Perempuan, ya kan? Perempuan nggak wajib Jumat. Dia mau ngerjain sholat duhur di awal waktu, boleh-boleh aja. Karena dia nggak diwajibkan Wa ishtaratu fiha an takuna kulluha wa khutbataha fi waqti zuhri. Dan disyaratkan di dalamnya bahwasanya seluruh sholat Jumat dan 2 khutbahnya itu terjadi di waktu lagi bicara alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, baru azan. Pas hamdalah dia ucapkan di luar waktu tuh. Pas lagi hamdalah baru masuk waktu zuhur bunyi. Nah, nggak sah tuh. Ulang lagi. Karena Jumat harus berada di waktu, nggak harus di awal. Boleh nanti di pertengahan. Tiba-tiba ada orang mau buru-buru nikah, ya udah nikahin dulu. Rame banyak jamaah, ya kan? Nikahin dulu. Dia bilang, Pak Ustadz gimana nih kebuli nih, nggak enak kalau udah kelamaan dingin. Makan dulu. Siapin makanan, ya, gitu ada ya? Ada nggak begitu? Siapin makanan, ngopi dulu, rebahan dulu, sholat ya jam 2. Boleh gak? Boleh. Karena berada khutbah dan Jumat di waktu yang penting gitu. Harus berada di waktu itu. Wan tuqama fi abniyah. Nah nih syarat, perhatiin. Tuqam, sholat Jumat itu dilakukan di daerah pemukiman. Jadi nggak disyaratkan di masjid. Kayak orang-orang depan sini bikin masjid. Paul pada. Orang makanya belajar dulu ngaji. Iya. Bikin masjid tiba-tiba bikin Jumat. Emang disyaratin? Nggak ada syaratnya. Tidak ada syarat masjid dituntut buat bikin. Tuh. Itulah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Ane bikin masjid udah nih. Ya. Terus di depannya padahal nggak jauh itu ada masjid. Udah dibikin masjid. Wah, ane pengen bikin Jumat dah. Kan di masjid harus pakai Jumat. Tuh, itulah sekarang. Nggak ada syaratnya dimanapun kitab apapun bicara, nggak ada syarat bahwa Jumat itu harus di dalam, dan masjid tidak dituntut buat bikin Jumat. Antuqama fi abniyah, artinya di daerah pemukiman. Ini ada pemukiman yang mana di situ 40 lebih wajib Jumat. Tapi kalau daerah orang yang biasanya kayak orang apa itu, yang pindah-pindah, dia emang orangnya nggak mau netep. Nih ada komunitas, nih orang nggak pernah netep, terpindah lagi, ya, terpindah lagi, terpindah lagi. Nah, buat mereka begitu nggak boleh dibikin Jumat. Tapi kalau ada satu pemukiman, mau RT kah, RW kah, atau setengah RT masih, yang pasti ada 40 orang yang sudah netep di situ dan berjalan lama, udah diwajibkan buat Jumat. Mau di rumah, mau di majelis, yang pasti datang ke situ tidak ada kesulitan. Kita sampai dengan santai, senang, nyaman, nggak ada hal yang mengusik kita. Kerjain di masjid. Ini kan imbas dari COVID ini. Ya, imbas dari COVID banyak banget sekarang udah yang namanya masjid dibikin buat musola dibikin masjid, jadi keterusan. Keterusan jadi deket sama deket. Nah, kita akan bahas nanti kalau deket sama deket gimana hukum. Ya, nah jadi udah, kalau udah masjid itu aja sudah. Kalau dibikin Jumat namanya berganti itu masjid, ditambah jami. Masjid jami. Kalau enggak masjid aja sudah. Di Tarim hampir 300 masjid. Ini di tempat Al Fakir belajar di Ribat Tarim, Masjid Baptene. Ini Masjid Baptene ini, ya. Itu enggak jauh, mungkin 10 meter Masjid Segaf. Masjid Al-Imam Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Muladawi yang dikatakan Abul Masajid, banyak masjid beliau. Dari situ sebelah kirinya Masjid Al-Idrus Syamsi Sumus, kakeknya luar batang. Di depannya Masjidil Gom Ba'alawi, Masjid Ba'alawi Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Ghuyur bin Sayyidina Faqih Al-Mugaddam. Di depan Al-Idrus ada Masjid Syihabuddin, Masjid Al-Mas Al-Khotib. Waduh, kita pusing kita itu. Muter Tarim aja udah pusing, dikit masjid, dikit masjid, dikit masjid, dikit masjid. Nah, 300. Tapi yang bikin sholat Jumat cuman dinamakan Masjid Jami' Tarim. Di depan Ribat juga sebelah kanan, langsung ke pasar. Buka pintu langsung masjid. Itu Masjid Jami' namanya. Ngerjain sholat Jumat di situ. Terus yang lainnya, Masjid Al-Imam Umar Mohdar bin Abdurrahman Segaf, gede. Itu masjid yang dahulu ketika ayahnya Habib Umar bin Hafid diculik di situ. Waktu memang ada tajdid, ya, renovasi di Masjid Jami, akhirnya sempet itu masjid nggak dipakai, dipindahkan ke Masjid Al-Imam Umar Mohdar, dipindahin. Nggak jauh juga, tapi Masjid Jami nggak dipakai, dipindahin buat sholat Jumat di Masjid Al-Imam Umar Mohdar. Gede memang, besar masjidnya, luas. Itu kejadian yang di situ, bukan Masjid Jami' Tarim yang diambil, diculik. Iya. Jadi apa? Satu. Selebihnya itulah, karena tandanya orang sekarang bukan ngidupin masjid tapi hidup di dalam. Sayang dong, kok nggak bikin masjid Jumatan, trombol nggak berjalan. Kok nggak bikin Jumatan, nggak dapet dana dari pemerintah 6 juta, lumayan berapa bulan tuh. Iya, daripada nggak bikin. Itu yang kita takutin, ya.
Nah, kalau seandainya sudah ada pemukiman tapi ta'addudul Jum'ah, berbilang sholat Jumat di dalam kampung itu. Beda kalau memang dibataskan dengan beberapa keadaan. Tembok yang nggak bisa sampainya ke masjid itu, mau nggak mau. Atau kali yang sekiranya ditakdirkan jembatan itu tidak ada, kita nggak bisa sampai, melainkan dengan masyaqqah, nyemplung dulu, nyebrang dulu. Nah, yang begitu itu berarti ada udzur. Tapi lihat di satu tempat, bahkan mungkin satu RW, bahkan mungkin satu RT. Ane lebih parah lagi di Pisangan. Waktu pas khutbah dulu, ini ane Pisangan, ini masjid, depannya langsung masjid. Di Pisangan lama tuh, yang pasar tuh, masjid, depannya masjid, toa beradu. Adu-aduan, deket-deketan. Nah, kalau seperti itu, ini yang ribut, ini yang berabe begini. Makanya gimana pun Imam Nawawi katakan ala kulli takdir, bahkan ada gol tanpa ada sebab, sunnah untuk iadah Jumat. Merasa aman gitu. Makanya di kampung soalnya di Bogor, iya, udah ngos-ngosan orang baru sampai ke masjid. Iya, bakal kalau hujan kita nggak suruh santri untuk jalan. Udah cukup deh, sholat duhur di sini. Iya, tunggu dulu ya, bikin kopi dulu. Iya dong, kan nggak boleh sholat duhur awal waktu. Hujan gede, sampai ke masjid kuyup semuanya, basah. Udah ngopi dulu berarti. Selesai baru gitu. Diangkat suara nggak kedengeran. Tuh, artinya nggak pakai toa. Ya, atau dalam suasana hening nggak kedengeran. Tuh, makanya di antara sebab yang dibolehkan kita melakukan Jumat di tempat lain yang berdekatan, pertama, idza asra ijtima'uhum, kalau sulit untuk mengumpulkan. Sebab apa ya? Tempat yang tidak memungkinkan. Kapasitas dari orang yang sholat lebih luas dari lokasi yang ada. Tuh, ya. Orang yang sholat membludak, udah sampai ke jalan-jalan, nggak boleh pakai jalan, haram hukumnya jalan buat umum. Tuh gitu. Maka apa yang dilakukan? Bikin masjid. Kalau memang sudah nggak mungkin, ya udah naikin lagi. Lantai kedua membludak, lantai ketiga, lantai keempat, kayak hotel nggak apa-apa. Nggak juga basement. Terus kalau emang bisa, tapi kalau nggak, dananya nggak ada tempat di sana dan memang orangnya udah banyak, nggak mungkin ke sini, ya udah bisa bikin. Tuh, itu diantaranya. Diantaranya al-qital baina fi'atain, akan adanya permusuhan. Ini kalau digabungin, waduh, yang namanya bukan masjid aman lagi, masjid sabilillah nih namanya. Bisa jihad ini di sini. Ya, kalau dikumpulin bisa rame orang, bakal perang. Nah, bikin tempat lain. Jadi ada sebab. Kalau ada sebab yang seperti itu, maka dibolehkan. Yang kedua, yang ketiga baru itu bu'dul atrof, jauhnya jarak. Jadi kita sampai ke sana udah masyaqqah, kejauhan, letih, capek, apalagi kalau hujan, nggak ada bidhollah misalnya, nggak ada payung, nggak ada hal yang bisa kita teduh. Nah, dari tiga itu kalau tidak ada, bikinlah Jumat tempat lain. Sekarang gimana yang ada? Tuh, tiga itu ada gak? Tempat dekat, nggak ada masyaqqah, naik motor sampai, ya kan? Kesandung dikit
sambil merem sampai juga. Ada deket. Makanya dari situlah dianjurkan kalau begitu ambil kehati-hatian untuk kita mengerjakan selepas Jumat sholat duhur. Nah, imbasnya gimana? Wa an la yasbiqaha. Nah, ini dia, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kalau seandainya sudah deket-deketan, lalu yang si masjid A lebih dulu dari masjid B, bagaimana hukumnya? Kalau bersamaan, bagaimana pula hukumnya? Nah, ibrahnya ketika mengucapin takbir Allahu Akbar. Jadi pas Allahu Akbar, si A masjidnya lebih dulu ketimbang si gimana? Deket-deketan. Itu dia. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bisirril Fatihah.